Wa hadza ma taqarrar alaihi madhhabu ahli sunnah wal jamaah. Inilah yang sudah menjadi kepastian bagi madhab ahlus sunnah wal jamaah. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Sallallahu wasallamuhu ala nabiyil mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin, para pendengar maupun pemirsa Roja, di kesempatan malam hari ini kembali hadir di ruang dengar Anda program kajian ilmiah yang disiarkan secara langsung, dan di kesempatan ini kita akan simak kembali penjelasan dari kitab Syarah Aqidah Thahawiyah bersama Ustadz Ahmad Faiz Asifuddin MA Hafizahullahu Ta'ala. Langsung disiarkan dari Karanganyar di studio Imam Bukhari, Solo. Dan tentunya Anda, para pendengar maupun pemirsa, dapat bertanya di sesi tanya jawab kajian dengan menghubungi melalui layanan telepon ke 0218236543. Atau pertanyaan Anda dapat Anda kirimkan melalui pesan singkat WhatsApp ke nomor yang sama 0218236543. Baiklah para pendengar dan juga pemirsa Roja, berikut kita akan simak sesi pemaparan materi, dan kepada Al-Ustadz Ahmad Faiz Asifuddin Hafizahullahu Ta'ala yang telah terhubung, kami persilakan. Falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar, pemirsa radio dan TV Roja di mana saja berada yang senantiasa dirahmati Allah, kita lanjut pembahasan syarah akidah Thahawiyah yang disyarah secara garis besar, secara ringkas oleh Syekh Shalih Ibnu Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Dan kita akan bahas pembahasan kali ini pada pembahasan yang diberi nomor 126 dan pembahasan berikutnya insyaallah. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, wala nakhudu fillahi wala numari fi dinillah. Wala nakhudu fillah, kita tidak memperdebatkan tentang Allah dan kita tidak berdebat tentang agama Allah. Maksudnya secara serampangan. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, la nakhudu fillah, kita tidak memperdebatkan tentang Allah, tentang zatnya, secara serampangan tanpa ilmu. Bal nu'minu bihi, bahkan kita beriman kepada Allah. Wa bisifatihi, beriman kepada sifat-sifat Allah yang dijelaskan di dalam kitabullah dan di dalam sunnah Nabi SAW. Wa asma'ihi, dan kita beriman kepada nama-nama Allah. Wala nu'awwiluha, dan kita tidak mentakwilkannya. Tidak mentakwilkan maksudnya tidak mengubah-ubah maknanya dari makna yang asli. Wala nasrifuha an zahiriha, dan kita tidak mengalihkan makna-makna dari ayat-ayat Allah, makna-makna dari nama-nama dan sifat Allah, an zahiriha, dari makna zahirnya. Wa na'ti bima'anin ma aradaha Allah wa la aradaha Nabi SAW. Kemudian mendatangkan
makna-makna yang tidak dikehendaki oleh Allah, tidak dimaksudkan oleh Allah, dan tidak dimaksudkan oleh Nabi SAW. Jadi kita tidak boleh memberikan makna-makna dari ayat-ayat sifat dengan makna-makna yang datang dari diri kita sendiri, yang datang bukan dari apa yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ittiba'an li ahwa'ina wa uqulina al-qasirah, karena mengikuti hawa-hawa nafsu kita dan karena mengikuti akal-akal kita yang dangkal. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, wa hadza kufrun billahi azza wa jalla. Ini adalah kufur kepada Allah azza wa jalla. Karena ayat-ayat tentang asma dan sifat Allah itu adalah ayat-ayat berita yang harus kita imani. Maka kita tidak boleh memberikan tafsiran-tafsiran menurut akal fikiran kita, karena itu adalah berita. Maka kita tinggal mengimani apa yang Allah beritakan. Wa kadzalika fi dinillahi. Begitu juga dalam hubungannya dengan dinullah. Begitu juga tentang agama Allah, al-Islam. La numari ay nujadil. Kita tidak memperdebatkan agama Allah. Tidak berbantah tentang agama Allah. Artinya tidak pakai ilmu. Wa naqul hadza nu'min bihi wa hadza natawaqqaf fil imani bihi. Wa naqul, dan kita katakan ini kita imani, sedangkan ini kita entar dulu di dalam mengimaninya. Itu kita tidak boleh, tidak memperdebatkan tentang agama Allah. Yang ini kita imani, yang ini kita tunggu dulu, kita tunda dulu. Setelah ada penelitian, ditemukan bukti-bukti ilmiah baru diimani. Itu tidak demikian di dalam memahami dinullah azza wa jalla. Karena dinullah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menyampaikan adalah orang yang ditunjuk oleh Allah sebagai Rasul. Dan yang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah adalah Jibril, yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Rasulnya dari kalangan malaikat untuk menyampaikan kepada Rasulnya dari kalangan manusia. Famadama thabata fil kitab was sunnah falaysa fihi majalun lil khawdi bal nu'minu bihi wa nusallim. Maka selama itu jelas, nyata di dalam kitabullah dan sunnah Nabi SAW, tidak ada lagi kesempatan, tidak ada lagi peluang untuk kita memperdebatkannya. Tetapi kita harus mengimaninya dan menerima sepenuhnya. Wa in kana fi uqulina ma la yudriku hadha syai', sekalipun dalam akal kita ada sesuatu yang tidak bisa kita fahami dengan akal. Kelihatannya sepintas tidak bisa masuk akal. Bagaimana dahulu bulan terbelah menjadi dua, nggak masuk akal. Tapi fakta itu terjadi pada masa lalu dan disaksikan oleh orang banyak. Dan itu bukan sekedar mimpi, tapi benar-benar terjadi, bulan terbelah menjadi dua. Jadi sekalipun akal tidak bisa memahaminya, kalau itu ada dalam kitabullah dan sunnah Nabi SAW, dan keterangannya sudah dijelaskan oleh Nabi, sudah dijelaskan oleh para sahabat, ridwanullah alaihim ajma'in, maka kita harus mengimaninya dan harus menerimanya. Kenapa? Fa'uquluna qasirah, karena akal kita itu pendek, akal kita itu dangkal, akal kita itu terbatas. Walau kanat kamilatan, kalau sekiranya akal kita itu sempurna, lamahtajat ila Nabi SAW, tentu
tidak butuh lagi kepada Nabi SAW. Karena akalnya sudah sempurna, bisa menjangkau semua apa yang dimaksudkan oleh Allah, tidak lagi butuh kepada Rasulullah SAW. Wala mahtajat al-bashariyatu ilar rusul. Dan manusia seluruhnya sejak pertama hingga akhir itu tidak lagi butuh kepada Rasul-Rasul Allah. Kalau akal manusia itu sempurna sesempurna-sempurnanya. Tapi justru karena tidak sempurna, maka diutuslah Rasul-Rasul Allah. Diutuslah Nabi kita Muhammad SAW untuk menjelaskan siapa Allah, apa agamanya, bagaimana petunjuk-petunjuknya, apa itu ibadah, mana yang diridhoi oleh Allah dan mana yang dimurkai, dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Lah diutusnya Rasul-Rasul Allah, diutusnya Nabi Muhammad SAW, dalla ala annal uqula qasirah. Ini merupakan bukti bahwa akal pikiran manusia itu terbatas. Wa annahu la budda min irsalir rusul, dan bahwasannya harus diutus Rasul-Rasul Allah untuk menjelaskan liihqaqil haq wa ibtalil batil, untuk menegakkan al-haq dan untuk menyatakan bahwa yang batil adalah batil. Coba bayangkan, kalau tidak ada Rasul, tidak dijelaskan Rasul, turun Al-Quran langsung dibaca oleh kaum muslimin tanpa ada Rasul, pertama tidak mungkin itu terjadi. Yang kedua, andai kata itu bisa terjadi, maka orang akan beda-beda pemahamannya. Karena akal pikiran manusia berbeda-beda. Dan tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Mengartikan kata sholat saja sudah berbeda-beda. Sholat, zakat, beda-beda. Bagaimana zakat? Bagaimana sholat? Jadi harus kembali kepada penjelasan Rasul. Dan Rasul sudah mengajarkannya kepada para sahabatnya. Dan yang paling paham tentang penjelasan tentang Al-Quran dan tentang penjelasan Rasulullah SAW adalah para sahabat. Karena mereka hidup bersama dengan Nabi SAW, hidup ketika wahyu diturunkan. Qauluhu, kemudian Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan pada pembahasan yang ke-127, wala nujadilu fil Qur'an wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin. Kita tidak berbantah tentang Al-Quran, tidak berbantah tentang Allah, tidak berbantah tentang agama Allah, dan tidak berbantah tentang Al-Quran. Wa nashhadu, dan kita bersaksi, annahu, bahwa Al-Quran adalah kalamu rabbil alamin, perkataan Rabbul alamin, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu la nujadil fil Qur'an, dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, perkataan Imam Tahawi bahwa kita tidak berbantah, tidak mempertengkarkan masalah Al-Quran. Ini maksudnya yashmal adamal qaul bi annahu laisa min indillah. Mencakup tidak boleh berkata bahwa Al-Quran bukan dari Allah. Jadi siapa yang berkata bahwa Al-Quran itu tidak berasal dari Allah, bukan perkataan Allah, itu namanya mempertentangkan Al-Quran, memperbantahkan Al-Quran. Kama yaquluhul kuffar, seperti yang dikatakan oleh orang kafir. Mereka tidak percaya bahwa Al-Quran itu datang dari Allah. Wa yaquluna huwa min indi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran datangnya dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi itu adalah orang yang tidak pernah belajar kepada orang lain. Bahkan disebut sebagai ummi, yang tidak bisa baca tulis. Ternyata bahasa Al-Quran itu bahasa yang mengungguli kemampuan
berbahasa Arabnya orang-orang Quraisy yang merupakan ahli bahasa. Tapi tetap mereka menuduh bahwa Al-Quran itu bukan dari Allah. Meskipun secara akal mereka, secara apa yang mereka pahami, nggak mungkin itu berasal dari Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Quran sungguh luar biasa. Jadi tidak boleh berbantah tentang Al-Quran. Termasuk di dalamnya menuduh Al-Quran itu bukan dari Allah. Wa kadzalikal jidal fi tafsiri ma'ani Al-Quran. Begitu juga berbantah tentang tafsir makna-makna Al-Quran. Kalau kita yakin Al-Quran itu adalah kalam Allah, dan kita tidak boleh berbantah tentang Al-Quran, maka kita tidak boleh berbantah tentang tafsir dari makna-makna Al-Quran. Artinya, fala nufassir Al-Qur'ana min indi anfusina. Kita tidak boleh menafsirkan Al-Quran menurut maunya kita. Nanti kalau Al-Quran ditafsirkan menurut maunya tiap-tiap orang, maka akan berbeda-beda maknanya. Fal-Quran la yufassar illa bima ja'a fi kitabillah aw ma ja'a fi sunnati Rasulillah SAW, aw ma qalahu as-sahabah, aw ma qalahu at-tabi'un, aw ma iqtadathu al-lughatul arabiyyah allati nazala biha. Maka Al-Quran tidak bisa ditafsirkan, tidak boleh ditafsirkan kecuali berdasarkan apa yang telah datang di dalam Al-Quran, di dalam kitabullah. Jadi Al-Quran ditafsirkan dengan kitabullah, dengan Al-Quran itu sendiri. Atau ditafsirkan berdasarkan apa yang telah datang di dalam sunnah Nabi SAW. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi SAW. Atau ditafsirkan dengan apa yang dikatakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Apalagi para sahabat sudah sepakat tentang asma wa sifat Allah. Para sahabat semuanya sudah sepakat. Dan ittifaqus sahaba, ijma'us sahaba itu hujjah. Jadi tidak mungkin mereka bersepakat kalau itu bukan merupakan satu kebenaran. Ketika mereka bersepakat, berarti itu adalah satu kebenaran yang orang-orang sesudah sahabat harus ikut menyepakati kesepakatan para sahabat. Kalau tidak, tersesat. Kesepakatan para sahabat, ijma'nya para sahabat, itu harus diikuti oleh orang-orang yang sudahnya. Nah, asma wa sifat merupakan sesuatu yang sudah disepakati oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Aw ma qalahu tabi'un, atau ditafsirkan berdasarkan apa yang dikatakan oleh para tabi'un. Apa yang menjadi kesepakatan sahabat itu pasti itu harus disepakati oleh para tabi'in. Aw ma iqtadathu al-lughatul arabiyyah allati nazala biha, atau ditafsirkan sesuai dengan tuntutan bahasa Arab. Yang Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab. Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Maka Al-Quran ada yang ditafsirkan, ada yang bisa ditafsirkan dengan bahasa Arab. Semua orang yang mengerti bahasa Arab tentu tahu arti daripada ayat Al-Quran tersebut. Contohnya adalah hujan turun dari langit. Al-matar. Kalimat matar atau al-ma, semua orang paham maksudnya. Nah, ini semua orang akan bisa memahami dari sisi bahasa. Terus banyak di antara ayat-ayat yang harus dikembalikan maknanya pada hakikat bahasa Arab, sesuai dengan zahirnya. Sesuai dengan zahirnya. Nah, pada saat ada ayat Al-Quran yang di sana mengandung pengertian syar'i, tapi juga mengandung pengertian bahasa,
pada saat itu didahulukan makna yang syar'i. Misalnya kata as-shalah. Kata as-shalah di situ harus didahulukan pengertian syar'i. Karena as-shalah secara bahasa artinya doa. Tapi apakah as-shalah, aqimus shalah itu tegakkanlah doa atau punya makna syar'i? Di situ harus dikembalikan kepada pengertian syar'i. Karena Nabi SAW ketika memahami ayat aqimus shalah, kemudian menjelaskannya kepada para sahabat adalah dengan menjalankan sholat yang kita ketahui. Dimulai dari takbiratul ihram ditutup dengan salam. Dan kemudian ketika turun perintah sholat, maka Nabi kemudian menjelaskannya lewat perkataan atau perbuatan beliau tentang sholat yang 5 waktu. Begitu juga zakat. Begitu juga zakat. Zakat kalau kita fahami secara bahasa, maknanya adalah pembersihan, pensucian. Tapi secara syar'i zakat adalah mengeluarkan harta benda apabila sudah mencapai nisab. Dan kalau itu zakat mal, sudah mencapai haul, sudah berputar 1 tahun. Dan nisab itu tetap bertahan dalam waktu 1 tahun atau bertambah, tidak berkurang. Itu ketentuan zakat. Begitu juga hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah ibadah. Ibadah syar'i. Ada yang ditentukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang melibatkan matahari. Atau ada berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berdasarkan bulan. Artinya al-qamar. Waktu sholat itu ketentuannya misalnya zuhur setelah matahari tergelincir. Ketika waktu asar datang adalah ketika matahari sudah sekian dan sekian. Maghrib ketika matahari tenggelam. Begitu juga dengan puasa. Berpuasa. Kapan batas akhir dari sahur dan kapan harus berbuka puasa, ketentuannya dengan bulan. Kemudian kapan awal Ramadan, kapan awal Syawal. Ketentuannya dengan ru'yatul hilal. Ketentuannya dengan melihat bulan. Itu ketentuan syariat. Dan itu adalah ketentuan Nabi SAW yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Ketentuan Nabi. Jadi yang kita ikuti adalah Nabi SAW. Bukan yang lain dalam beribadah. Misalnya tentang tentang kandungan yang jadi ukuran adalah bilangan bulan hijriyah. Haid, nifas, iddah. Masa iddah itu yang menjadi ketentuannya adalah bilangan bulan hijriyah. Bukan matahari, tapi bilangan bulan hijriyah. Dan seterusnya dan seterusnya. Fala naqulu fihi bi'uqulinal qasirah. Maka kita tidak berkata tentang tafsir, tentang makna-makna Al-Quran atau tentang tafsir Al-Quran berdasarkan akal-akal pikiran kita yang pendek, yang dangkal. Innama yufassiruhu Allah subhanahu wa ta'ala alladzi nazzalahu. Tetapi yang menafsirkan ayat Al-Quran itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran. Awin Nabi SAW atau Nabi SAW. Alladzi wukkila ilaihi bayanuhu, yang diserahkan penjelasan tentang Al-Quran kepada Nabi SAW. Karena tidak mungkin manusia akan bisa mendengar perkataan Allah langsung. Maka melalui Nabi SAW. Melalui Nabi SAW dijelaskan oleh Nabi, oh ini seperti ini.
dijelaskan dalam banyak hadisnya tentang berbagai macam urusan akidah, tentang berbagai macam urusan ibadah, tentang berbagai macam urusan muamalah, tentang berbagai macam persoalan keagamaan. Kapan mulai puasa, kapan berakhir puasa, mulai Syawal. Dijelaskan oleh Nabi SAW. Jangan menganggap bahwa Nabi bodoh. Kemudian waktu itu para sahabat bodoh. Tidak boleh kita beranggapan seperti itu. Oh, kaum muslimin pada waktu itu nggak banyak tahu tentang ilmu teknologi, tentang peredaran bulan dan matahari. Apa kita sekarang juga semuanya tahu? Kan sedikit juga yang tahu tentang ilmu-ilmu teknologi seperti itu. Dikit. Mungkin lebih sedikit daripada zaman dahulu yang tahu tentang peredaran bulan dan matahari. Jadi ketika Rasulullah bersabda, menetapkan ketentuannya itu adalah dengan cara yang umat itu akan menerima dengan mudah. Akan dapat menjelaskannya dengan mudah. Jadi kedudukan Nabi tidak bisa digantikan dengan siapapun, oleh siapapun, dengan ilmu apapun. Itu yang perlu kita fahami. Kita harus tunduk, beriman, dan menyerah, serta menerima apa yang menjadi ketetapan Nabi SAW. Awis sahabatul ladzina tatalammadu alal Mustafa alaihi salatu wassalam. Atau yang menafsirkan Al-Quran adalah para sahabat. Ketika kita tidak bisa mencerna penjelasan Nabi langsung, kita menerima penafsiran dari para sahabat yang telah belajar berguru kepada Nabi kita Al-Mustafa alaihi salatu wassalam. Jadi para sahabat belajarnya langsung kepada Nabi SAW. Atau kepada sahabat yang lain yang belajar langsung kepada Nabi SAW. Tentang berbagai persoalan keagamaan, tentang Al-Quran. Awit tabi'un alladzina rawau an talamidin Nabi SAW. Atau yang menafsirkan Al-Quran itu adalah para tabi'in. Yang meriwayatkan dari murid-murid Nabi SAW. Meriwayatkan tafsir itu dari para murid Nabi SAW, para sahabat Nabi SAW. Au bil lughatil lati nazala biha, atau dengan bahasa yang Al-Quran telah turun dengan bahasa itu. Bahasa apa? Arab. Jadi jangan sampai Al-Quran kita baca terjemahannya, lalu terjemahannya kita tafsirkan dengan terjemahan kita. Beruntun seperti itu, nanti yang mendengar terjemahan kita dari terjemahan Al-Quran itu menerjemahkannya lagi dengan berdasarkan terjemahan kita. Jadi tidak begitu. Kembalikan kepada bahasa Arab. Dan ini adalah aslinya. Bahasa Arab itu adalah aslinya. Kemudian apakah itu mengandung pengertian syar'i atau tidak, dikembalikan kepada tata cara bagaimana menafsirkan Al-Quran. Li'annahu nazala bilisanin arabiyyin mubin. Karena Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab yang jelas. Al-Quran turun dengan bahasa Arab yang jelas. Kalau Allah mengatakan Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu adalah bahasa Arab yang jelas. Jangan kita reka-reka maksudnya, maknanya. Udah. Jadi kita kembalikan kepada bahasa Arab, ini pokoknya, nanti kemudian apakah mengandung pengertian syar'i atau tidak, nanti harus dipelajari tentang metodologi dalam penafsiran Al-Quran. Amma tafsiruhu bima yaquluhu at-tabib al-fulani au al-mufakkir al-fulani au al-falaki al-fulani fan-nadhariyat takhtalif. Adapun menafsirkan Al-Quran dengan apa yang dikatakan oleh dokter anu, atau pemikir anu, atau ahli falak anu,
maka yang namanya teori itu berbeda-beda, bermacam-macam, dan tidak konstan. Fal yaum nazariyah, wa ghadan nazariyah tubtiluha. Hari ini ada teori, besok ada teori lain yang membatalkan teori yang pertama. Bisa terjadi seperti itu. Jadi kenapa tidak dikembalikan saja kepada Al-Quran? Kalau ada teori yang memang benar-benar, tapi kan kita tidak diajari untuk mengikuti teori-teori, tapi ikuti Nabi SAW. Pasti benernya. Mengikuti Nabi itu pasti benernya. Kalau teori-teori orang bisa salah, meskipun bisa benar. Tapi kita tidak mengikuti teori orang, mengikuti perintah Nabi SAW. Mengikuti ketentuan Nabi SAW. Betapapun benarnya perkataan orang, kalau itu bertentangan dengan kata Nabi SAW, maka kita tidak ikuti. Yang kita ikuti adalah Nabi SAW. Artinya meskipun itu terbukti benar. Jadi, kalau kata Nabi terbukti atau tidak terbukti, kita tetap harus ikuti. Dan teori orang, kalau itu menyangkut masalah keagamaan, kemudian dijadikan sebagai tuntunan, itu nanti pasti akan ada kekeliruannya. Kalau tidak mengikuti kata Nabi SAW atau bertentangan dengan kata Nabi SAW. Jadi kenapa tidak mengikuti teori-teori manusia? Karena bisa saja hari ini ada teori, besok ada teori lain yang membatalkannya. Kenapa? Li'annaha min amalil bashar, karena teori-teori itu adalah buatan manusia. Kecuali yang tidak menyangkut masalah keagamaan. Misalnya tentang teknologi apa, itu tidak terkait dengan masalah keagamaan. Tapi yang terkait dengan adab, itu tidak bisa diteorikan oleh manusia. Kalau teori tentang adab itu dibikin oleh manusia, dan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, maka itu adalah satu kesalahan. Fala yufassar kalamullah bihadhil asya allati tatabaddal wa tataghayyar. Maka kalam Allah, Al-Qur'anul Karim, tidak boleh ditafsirkan dengan perkara-perkara yang teori ini. Karena teori-teori itu akan bisa berganti dan berubah. Teori itu akan bisa berganti dan berubah. Kama yaf'aluhul juhal. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak tahu tentang ilmu agama. Al-yaum, hari ini. Wa yaqulun, kemudian setelah itu mereka mengatakan hadza minal i'jaz al-ilmi, ini termasuk mukjizat ilmiah dari Al-Quran. Padahal itu adalah pendapat teori dari yang bersangkutan. Belum tentu itu sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Wa qawluhu wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin. Selanjutnya perkataan Al-Imam Tahawi, wa nashhad, kami atau kita bersaksi bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah Rabbul Alamin. Nashhadu, kita bersaksi, annal Qur'ana kalamullah. Dan kita harus bersaksi, Al-Quran itu adalah kalam Allah. Takallamallahu bihi haqiqatan, Allah telah berbicara, berkalam dengan Al-Quran itu secara sesungguhnya, secara nyata. Bukan secara majaz. Berkalam secara hakiki dengan Al-Quran itu. Dan kalam Allah sami'ahu Jibril minallah. Malaikat Jibril itu mendengarnya dari Allah. Wa balaghahu ilan Nabi SAW, kemudian Jibril menyampaikannya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wa balaghahu Muhammadun alaihi salatu wassalam ila ummatihi, kemudian Nabi kita Muhammad SAW menyampaikannya kepada umat beliau. Sampai kepada kita sekarang ini. Itu kalam Allah, Al-Quran. Wa balaghathu ummatuhu kullu jilin ilal jilil ladzi ba'dahu. Kemudian umat Nabi SAW
menyampaikan kalam Allah itu dari generasi ke generasi berikutnya. Nahnu naktubuhu, kita menulisnya sekarang, menuliskannya di dalam mushaf. Wa naqra'uhu, kita baca kalam Allah. Wa nahfadhuhu, dan kita jaga, kita hafalkan kalam Allah. Wa huwa bidzalika kalamullahi ma huwa bikalamina, dan itu dengan apa yang kita tulis, apa yang kita baca, apa yang kita hafalkan, semuanya adalah kalam Allah, bukan kalam kita. Bukan kalam kita. Yang kita tulis adalah kalam Allah. Yang kita hafalkan adalah kalam Allah. Yang kita baca adalah kalam Allah, bukan kalam kita. Dan bukan kalam Nabi SAW. Dan bukan kalam Jibril alaihi salatu wassalam. Meskipun yang menyampaikan Al-Quran itu kepada Nabi adalah Jibril, yang menyampaikan Al-Quran kepada kita adalah Nabi, kemudian kita kepada anak cucu kita, kepada orang-orang yang belajar Al-Quran, kita, tetapi itu semuanya adalah kalam Allah. Dan kita harus mengimani ini, dan inilah apa yang menjadi keyakinan Al-Imam At-Tahawi, dan itu adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berikutnya Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, nazala bihi ruhul amin. Ar-Ruhul Amin telah membawa turun Al-Quran, telah membawa turun kalam Allah tersebut. Fa'allamahu sayyidal mursalin Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril mengajarkan kalam Allah itu kepada sayyidal mursalin, sayyidnya para utusan Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-Ruhul Amin, siapa dia? Ar-Ruhul Amin, yang dimaksud dengan Ar-Ruhul Amin adalah Jibril. Kenapa Jibril disebut sebagai Ruhul Amin? Li'annahu mu'tamanun, karena Jibril alaihi salatu wassalam adalah orang yang terpercaya, orang yang amanah, malaikat makhluk Allah yang amanah, diberi kepercayaan oleh Allah SWT, diberi amanah oleh Allah, dan beliau, malaikat Jibril, itu adalah makhluk Allah yang sangat terpercaya. La yughayyir wa la yubaddil, tidak mungkin akan mengubah dan tidak mungkin akan mengganti. Karena beliau, Jibril alaihissalatu wassalam, adalah orang yang mu'taman, diberi amanah dan terpercaya. Mu'tamanun ala ma hamalahullah, terpercaya untuk membawa apa yang dibawakan oleh Allah SWT. Terpercaya memikul amanah apa yang dipikulkan oleh Allah SWT. La yuttaham bil khiyanah, tidak pernah terbukti dia boleh dituduh dengan khianat. Tidak ada sejarah, tidak ada catatan bahwa Jibril itu tertuduh dengan khianat. Jibril itu adalah makhluk Allah yang sangat amanah, terpercaya. Ini tidak sebagaimana yang dikatakan oleh al-Yahud. Kaum Yahudi yaqulun Jibril aduwuna. Kata orang Yahudi, Jibril adalah musuh kami. Ini kata mereka. Ya. Kata mereka, Jibril adalah musuh kami. Au kama yaquluhu ghulatus Syiah, atau seperti yang dikatakan oleh ghulatus Syiah, orang-orang Syiah yang masuk dalam golongan ghulat, orang-orang yang sangat-sangat hulu. Ghulatus Syiah, mereka mengatakan annar risalah li aliyin. Sesungguhnya risalah ini, risalah Islamnya ini seharusnya untuk Ali bin Abi Thalib. Yang harusnya diangkat sebagai Rasul oleh Allah itu adalah Ali. Walakin Jibril khana, akan tapi Jibril berkhianat.
bukan disampaikan kepada Ali, tapi wa balaghaha ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Jibril sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini tuduhan ghulatus Syiah, orang-orang Syiah yang ghulu. Fahadha takdzibun lillah, dan maka ini adalah pengingkaran, pendustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah sammahu aminan, karena Allah sudah menamai Jibril sebagai Al-Amin. Nazala bihi ar-ruhu al-amin. Yang menamakan ar-ruh al-amin adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa'anzalallah fil Yahud, maka Allah menurunkan ayat terkait dengan anggapan orang Yahudi bahwa Jibril adalah musuh. Allah berfirman, "Man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi." Barang siapa yang menjadi musuh bagi Jibril, barang siapa yang menganggap Jibril itu musuh, maka sesungguhnya Jibril itu telah menurunkan Al-Quran kepada hatimu, wahai Muhammad, biiznillah, dengan izin dari Allah. Jibril menyampaikan Al-Quran kepada Nabi SAW atas dasar apa? Atas dasar perintah, izin dari Allah SWT. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan kitab yang sebelumnya. Ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 97. Terus pada ayat yang ke-98 Allah berfirman, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin." Barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah, menjadi musuh bagi malaikat-malaikat Allah, bagi rasul-rasulnya, menjadi musuh bagi Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Artinya yang menjadi musuh Allah itu orang kafir. Yang menjadi musuh para malaikat Allah itu orang kafir. Yang menjadi musuh Rasul-Rasul Allah adalah orang kafir. Gak mungkin orang mukmin memusuhi Rasul-Rasul Allah. Yang menjadi musuh Jibril adalah orang kafir. Mikail, menjadi musuh Mikail itu adalah orang kafir. Maka Allah tutup ayatnya dengan fa innallaha aduwwul lil kafirin. Maka Allah menjadi musuh bagi orang-orang yang kafir. Man ada Jibril, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, barang siapa yang memusuhi Jibril, au malakan minal malaikah, atau memusuhi satu malaikat di antara malaikat-malaikat Allah, fa innallaha aduwwuhu, maka Allah adalah musuhnya. Siapa yang memusuhi Jibril, siapa yang memusuhi malaikat Allah yang lain, maka Allah adalah musuhnya. Wa kadza man ada rasulan minar rusul, demikian juga yang menjadi musuh seorang rasul di antara rasul-rasul Allah, maka dia kafir, merupakan musuh Allah. Wa man ada waliyan min awliyaillah fa innahu mubarizullah bil muharabah. Dan siapa yang memusuhi wali Allah, maka dia mengajak perang dengan Allah SWT, menantang perang dengan Allah SWT. Kama sahha fil hadits, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Di antaranya sabda Nabi SAW, Inna Allah Ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Man ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, melakukan permusuhan, menyakiti waliku. Wali Allah itu adalah orang yang beriman, yang bertakwa, yang menjalankan perintah-perintah Allah, yang menjauhi larangan-larangan Allah, itu wali Allah. Menjauhi larangan-larangan Allah. Dan barang siapa yang menyakiti wali Allah, barang siapa yang menyakiti orang-orang yang disayangi oleh Allah,
Maka kata Allah dalam hadis qudsi ini, faqad adzantuhu bil harb, maka aku umumkan perang dengan dia. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai selain dari apa yang aku fardukan kepadanya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan dengan dia mendekatkan kepadaku dengan apa yang aku fardukan kepadanya. Jadi yang pertama kali untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah melaksanakan apa yang difardukan oleh Allah SWT. Apa saja yang difardukan oleh Allah. Mendekatkan diri dengan cara itu adalah yang paling dicintai oleh Allah. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan menjalankan perkara-perkara yang sunnah. Sampai aku menyintainya. Sesudah melaksanakan kewajiban, melaksanakan hal-hal yang sunnah. Sehingga semakin sempurna kecintaan Allah kepada dia. Ibadahnya semakin sempurna kepada Allah sehingga dia berhak mendapatkan kecintaan yang lebih sempurna lagi. Dan ila akhiril hadis. Fa Jibril alaihi salatu wassalam allamahu lin Nabi SAW. Maka malaikat Jibril telah mengajarkan Al-Quran itu kepada Nabi SAW. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, allamahu syadidul quwa. Telah mengajarkan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad SAW, syadidul quwa, malaikat yang sangat kuat. Wa dhamir al-maf'ul fi allamahu, dhamir maf'ul allamahu, ini hu adalah dhamir dan itu adalah maf'ul, Nabi SAW. Raji'un ila Nabi SAW, kembali kepada Nabi SAW. Telah mengajarkan kepada Nabi, mengajarkan apa? Wahyu Allah. Siapa? Syadidul Quwa. Siapa Syadidul Quwa? Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi Jibril, utusan Allah, malaikat yang punya kekuatan yang sangat besar. Dia akan menjaga wahyu, tidak mungkin akan terkalahkan oleh setan-setan yang berusaha untuk menyimpangkan apa yang dibawa oleh Jibril kepada Nabi SAW. Maka salah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kekafiran, memusuhi Jibril, menganggap Jibril musuh. Atau yang dilakukan oleh ghulatus Syiah, orang-orang Syiah yang sangat ghulu, yang mengatakan bahwa Jibril salah. Nggak mungkin Jibril salah. Kalau salah, Allah akan tahu lebih dahulu. Dan akan dihukum oleh Allah. Tapi tidak. Jadi Jibril nggak mungkin salah. Karena dia adalah yang paling amanah. Yang sangat amanah. Dan punya kekuatan yang sangat besar. Fa'allaman Nabiya SAW bi amrillah. Maka Jibril mengajari Nabi SAW berdasarkan perintah dari Allah SWT. Wahuwa kalamullah. Takallama bihi subhanahu haqiqatan. Wahuwa kalamullah ta'ala. La yusawihi syai'un min kalamil makhluqin. Dan Al-Quran ini adalah kalam Allah. Tidak bisa disamai oleh apapun dari perkataan makhluk. Tidak ada perkataan makhluk yang bisa menyamai Al-Quran. Meskipun orang yang terpandai di dunia untuk berbahasa Arab itu berusaha untuk menyaingi perkataan Allah. Menyaingi satu kalimat saja dari Al-Quran. Gak bisa. Huwa kalamullah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, Al-Quran itu adalah kalam Allah. Takallama bihi subhanahu haqiqatan. Allah telah berbicara dengan Al-Quran ini secara hakiki. Benar-benar berbicara. Wa sami'ahu Jibril minallah haqiqatan. Dan Jibril mendengarnya dari Allah secara hakiki. Mendengar Jibril. Bukan
eh, Jibril mengerti dengan sendirinya tanpa mendengar apa yang dikatakan oleh Allah. Langsung Jibril memahami bahwa Allah berkalam. Enggak begitu, tapi benar-benar mendengar Jibril kalam Allah. Ada suara yang didengar oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Wa balaghahu ilan Nabi SAW, dan Jibril menyampaikannya kepada Nabi SAW. Min ghairi ziyadatin wala nuqsan, tanpa tambahan dan tanpa pengurangan. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Demikian Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 42. Al-Quran tidak didatangi oleh kebatilan, baik dari arah depan maupun dari arah belakang. Aman. Nggak ada yang bisa mendatangi Al-Quran, tidak ada kebatilan yang mendatangi Al-Quran, yang merusak Al-Quran baik dari arah depan maupun dari arah belakang. Dalam ayat lain Allah berfirman, surat Al-Isra ayat 43 sampai ayat 73 sampai ayat 75. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftari 'alaina ghairah wa idzal lattakhaduka khalila. Dan sesungguhnya hampir mereka memalingkanmu dari apa yang kami wahyukan kepadamu. Artinya mereka bersemangat untuk berusaha memalingkan engkau, wahai Muhammad, dari wahyu yang kami sampaikan kepadamu. Litaftariya alaina ghairahu, supaya engkau membuat-buat secara dusta yang selain wahyu itu atas nama kami. Jadi mereka ingin memalingkan engkau dari wahyu kami, sehingga kamu membuat-buat sesuatu yang lain selain wahyu dari kami atas nama kami. Mereka ingin seperti itu. Wa idzal lattakhaduka khalila. Kalau demikian, mereka akan menjadikanmu sebagai teman yang sangat dekat. Teman setia. Kalau kamu mau, wahai Muhammad, dipalingkan oleh mereka sehingga membuat-buat sesuatu yang bukan Al-Quran menjadi Al-Quran, tentu mereka akan menjadikanmu sebagai teman setia. Orang-orang kafir itu akan menjadikanmu sebagai teman setia. Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalaulah bukan karena kami telah memantapkan engkau, wahai Muhammad, sungguh-sungguh bisa jadi kamu hampir cenderung kepada mereka sedikit demi sedikit, syai'an qalila, akan lebih cenderung sedikit kepada mereka. Kalau kami tidak menjadikanmu mantap dan kokoh dalam hal ini. Idzal la'adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Kalau demikian, pasti akan kami timpakan kepada Muhammad siksaan yang berlipat ganda di dalam kehidupan dunia dan siksaan yang berlipat ganda di dalam kematian, sesudah kematian. Tsumma la tajidu laka 'alaina nasira. Kemudian engkau tidak mungkin akan mendapatkan penolong pun untuk membelamu menghadapi kami. Artinya Nabi Muhammad tidak mungkin berbuat demikian karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Far-Rasul yuballigh Al-Quran. Maka Nabi Muhammad SAW menyampaikan Al-Quran kepada umatnya. La yanqus wa la yazid, tidak berkurang dan tidak bertambah. Artinya tidak beliau kurangi dan tidak beliau tambah. Wala yubaddil, dan beliau tidak mengganti-gantinya. Nabi tidak mengurangi ayat yang harus disampaikan dan tidak menambah ayat yang harus disampaikan dan tidak mengganti. Allah sudah jelaskan itu di dalam surat Al-Haqqah ayat 44 sampai ayat 46. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Kalau sekiranya Muhammad
Nabi kita Muhammad SAW itu membuat sebagian perkataan atas nama kami, artinya membuat dusta, bikin-bikin perkataan kemudian dinisbatkan itu sebagai perkataan kami, la akhadna minhu bil yamin, tentu kami akan pegang dia dengan tangan kanan. Ada yang menafsirkan tentu akan kami pegang dia pada tangan kanannya. Ada yang menafsirkan tentu kami pegang dia dengan tangan kanan. Tsumma laqata'na minhul watin. Kemudian kami putus darinya urat jantungnya. Jadi kalau Nabi sampai mengada-adakan sesuatu yang bukan kalam Allah, dinisbatkan itu sebagai kalam Allah, akan dihukum oleh Allah, akan segera dimatikan. Pada saat dia membuat-buat. Ternyata Nabi tidak melakukan hal itu dan dijaga oleh Allah SWT, dan tidak mungkin Nabi akan menambahkan dan mengurangkan Al-Quran dan tidak mengganti-ganti kecuali ada perintah dari Allah SWT. Wa huwa kalamullah SWT kama nazal. Dan Al-Quran adalah kalam Allah SWT sebagaimana Al-Quran itu telah turun. Fallahu hafizahu minaz ziyadah wa naqs, dan Allah sendiri yang menjaga Al-Quran itu dari penambahan dan dari pengurangan. Tidak mungkin ada penambahan dan pengurangan dan tidak ada sisipan-sisipan di dalam Al-Quranul Karim yang sudah terhimpun di dalam mushaf yang kita baca, mushaf Utsmani. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran, Az-Zikr Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Jadi jaminan dari Allah, Al-Quran turun, dan Allah menjaga Al-Quran ini dari pengubahan-pengubahan. Dan sebagian ulama menafsirkan bahwa Az-Zikr itu meliputi Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Sehingga sunnah Nabi SAW pun terjaga. Dengan hadirnya para ahli hadis, dengan adanya sanad, maka sunnah Nabi itu pun terjaga karena dijaga oleh Allah SWT. Akan dapat diketahui, meskipun orang itu berusaha untuk melakukan pengubahan-pengubahan atau mendatangkan sesuatu yang bukan hadis, dianggap sebagai hadis, akan ketahuan dimanapun dia bersembunyi bahwa ini adalah bukan hadis, ini adalah buatan manusia, akan diketahui melalui disiplin ilmu sanad yang hanya dimiliki oleh umat Islam. Jadi sunnah itu pun dijaga oleh Allah dengan lahirnya, dengan hadirnya para ulama yang memperhatikan masalah sanad. Ya, masalah sanad. Mungkin ini saja dulu yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah kita lanjut pada kesempatan yang lain. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kami ucapkan terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan atas bahasan dan juga sesi materi yang telah disampaikan di kesempatan malam hari ini. Berikutnya, para pendengar maupun pemirsa Roja, kita akan masuk ke sesi tanya jawab, dan dipersilakan bagi Anda dapat bertanya secara langsung melalui layanan line telepon ataupun pesan singkat WhatsApp ke nomor 0218236543. Saya ulangi, bagi Anda yang ingin terhubung melalui pesan singkat ataupun layanan line telepon untuk bertanya di sesi tanya jawab kajian 0218236543. Baiklah, satu pertanyaan dari pesan singkat kita akan awali di sesi tanya jawab kali ini. Nah, Ustadz, apakah ada amalan sunnah yang pahalanya mengalahkan amalan wajib? Jika sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik ya, daripada dunia dan seisinya, maka kita yakin sholat subuhnya berpahala lebih baik dari itu.
apakah keyakinan ini berlaku juga untuk sholat nazar yang menjadi wajib karena sebab kita bernazar? Demikian Ustaz. Yang paling besar pahalanya adalah kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Allah. Kalau itu sholat fardu 5 waktu, itu adalah yang paling besar pahalanya dan yang paling utama. Tidak bisa dikalahkan oleh pahala-pahala yang lain. Jadi andai kata seseorang melaksanakan nazar, jadi dia bernazar untuk melakukan apa, tapi kalau dia meninggalkan sholat 5 waktu nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Demikian juga sholat sunnah fajar, pahalanya besar. Tapi kalau melaksanakan sholat sunat fajar, kemudian sholat sholat subuhnya tidak dilaksanakan, ya hilang nilainya. Karena yang paling pokok adalah melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya di kesempatan malam hari ini. Dan berikutnya, sebelum kami bacakan kembali di layanan pesan singkat, kami persilakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini melalui nomor 0218236543. Baik, kita akan coba sapa. Nah, kita angkat. Ya, halo. Terputus. Bagi Anda, para pendengar maupun pemirsa di sesi tanya jawab kajian malam hari ini, Anda yang ingin terhubung, silakan menghubungi melalui nomor 0218236543. Nah, kita masuk ke pertanyaan kembali di pesan singkat yang masuk. Baik, Ustadz izin bertanya bagaimana membedakan atau batasan ini urusan agama dan ini harus ittiba untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan disampaikan kembali bahwa saat penyerbukan kurma, Nabi mengatakan kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Sementara pada adab makan, hukum jual beli dan utang piutang dan lain-lain, Islam mengaturnya secara detail. Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Ya, jadi kalau penyerbukan pohon kurma itu melalui penjelasan Nabi kita jadi tahu bahwa itu adalah urusan dunia. Itu adalah urusan dunia. Adapun terkait dengan makan, segala sesuatu yang diajarkan adabnya oleh Nabi SAW, baik itu terkait dengan masalah muamalah, oh ini yang seperti ini boleh, yang seperti ini tidak boleh, maka itu adalah termasuk urusan adab-adab yang menyangkut masalah agama. Sudah jadi kita, kalau itu ada ajarannya dari Nabi SAW, dan menekankan misalnya makan dengan tangan kanan, itu adalah ajaran Nabi, maka kita tidak boleh makan dengan tangan kiri. Kita harus makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Jadi jangan dengan tangan kiri, tidak dua-duanya maju. Satu megang tempe, satu megang cabai, megang tempenya pakai tangan kanan, makan tempenya menggunakan tangan kanan, kemudian makan cabainya itu dengan tangan kiri, enggak. Tangan kanan semua. Minum juga begitu. Minum juga begitu. Dan itu adalah adab yang diajarkan oleh Nabi dan ini termasuk adab dalam Islam dan itu berarti masalah agama. Tapi nanti tingkat masalah yang diajarkan Nabi ada yang wajib, kewajiban itu sendiri bertingkat-tingkat, ada yang sunnah dan sunnah itu ada yang bertingkat-tingkat. Ada yang haram, haram juga bertingkat-tingkat, kemudian makruh juga bertingkat-tingkat. Itu semuanya ada konsekuensinya. Nah, wallahu alam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan juga nasihat yang telah disampaikan. Berikutnya, bagi Anda para pendengar maupun pemirsa Roja yang ingin bertanya melalui layanan line telepon, kembali kami persilahkan di 0218236543. Baik, kita coba sapa. Nah, ada yang masuk? Baik, terputus kembali. Datang pertanyaan dari pesan singkat dari Tangerang. Kita bacakan, Ustadz, ada satu majelis yang setiap minggu malam melantunkan puji-pujian atau sholawat kepada Nabi Muhammad, atau mereka menyebutnya dengan barzanji. Ya, apakah hal ini merupakan sunnah Nabi atau bukan? Dan apakah kita boleh untuk mengikutinya? Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Nah, Sholawat kepada Nabi itu
sudah ada contoh-contohnya dari Nabi SAW dan tidak ada yang dilantunkan dengan dikumandangkan bersama-sama seperti itu atau dilantunkan dengan lagu tertentu. Kalau itu menjadi satu peribadatan ya tidak boleh. Dan itu merupakan bagian dari peribadatan karena orang yang melakukan seperti itu meyakini bahwa itu berpahala. Kalau meyakini itu berpahala berarti dianggap sebagai agama dan itu kita tidak boleh lakukan. Dalam masalah agama, kita sebaiknya selama kita tidak tahu tuntunannya dan itu sesuatu yang aneh, maka sebaiknya kita tidak lakukan. Jadi kita harus tahu dulu tuntunannya karena al-aslu fil ibadah al-mana'. Pada asalnya dalam masalah ibadah itu tidak dilakukan sampai ada jelas tuntunannya. Ya. Baik, terima kasih jawaban yang telah disampaikan. Barakallahu fikum. Dan Anda para pendengar maupun pemirsa dapat bertanya di sesi tanya jawab kajian di kesempatan malam hari ini, baik melalui layanan telepon ataupun pesan singkat ke nomor 0218236543. Pertanyaan pesan singkat yang lainnya. Nah, seorang bertanya, Ustadz, Assalamualaikum. Untuk penuntut ilmu pemula, jika ingin mengamalkan sunnah dan ada khilaf di kalangan ulama, bagaimana panduannya, Ustadz? Jazakumullahu khairan. Cari kepastiannya. Kalau orang ingin melakukan sunnah Nabi SAW, terus masih ragu, cari kepastiannya. Cari kepastian dulu. Karena kewajiban bagi seorang pemula adalah mencari. Ini benar-benar merupakan ajaran Nabi atau bukan ajaran Nabi. Jadi cari kepastian dengan banyak bertanya kepada orang-orang yang terpercaya. Dan sekarang banyak banyak situs-situs, banyak link-link yang kita bisa membuka dan menjelaskan tentang amalan-amalan yang mestinya kita lakukan atau yang tidak semestinya kita lakukan. Wallahu a'lam. Jadi sekarang media sarana untuk tahu tentang itu lebih mudah. Tapi carilah dari link-link yang terpercaya atau orang-orang yang terpercaya yang berbicara berdasarkan dalil. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas nasihat yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk pendengar ataupun pemirsa yang bertanya atau kaum muslimin yang menyimaknya. Kemudian kami bacakan beberapa pertanyaan pesan singkat yang masuk. Yang lainnya, seorang bertanya, baik Ustaz, Assalamualaikum, saya sholat rasa mulai hambar, tapi Alhamdulillah saya sedang menjaga sholat 5 waktu. Bagaimana mengembalikan kenikmatan ibadah tersebut lagi Ustaz? Jazakumullahu khairan. Ya, pertama dengan banyak berdoa kepada Allah SWT, kemudian ketika melakukan ibadah itu ya fokus pikirannya jangan kemana-mana, hati kita coba kita hadirkan dengan menghayati ayat-ayat yang kita baca. Misalnya kalau kita sholat, ya kita mulai renungkan dan hayati Al-Fatihah. Kemudian surat-surat yang kita baca itu kita mulai hayati. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin itu maknanya seperti apa. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim maknanya gimana. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in misalnya. Itu maknanya apa dan seterusnya. Dengan menghayati seperti itu, baik ketika sholat maupun sebelum sholat kita pelajari dulu tentang Al-Fatihah. Tapi ketika sholat menghayatinya jangan kemudian menjadi hulu ya. Akhirnya seperti orang sedang mengartikan baca Al-Fatihah kemudian ditahayati, akhirnya seperti hulu, memberatkan diri, sholatnya membaca Al-Fatihahnya terlalu lama, akhirnya malah was-was. Itu kan jangan hulu, seperti jangan memberatkan diri. Pokoknya yang biasa saja dengan mohon pertolongan kepada Allah SWT, nikmati dengan ikhlas apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian juga berusaha untuk
bertanya-tanya atau berusaha untuk bergabung dengan orang-orang yang senang beribadah seperti itu, akhirnya insya Allah kita akan dituntun oleh Allah untuk menjadi kembali ketika melaksanakan sholat itu menjadi hangat dan tidak hambar lagi. Jadi memang harus dihayati. Hati kita harus hadir, berusaha hadir. Insya Allah nanti akan dapat kemudahan. Nas'alullaha lakat taisir fi dzalik. Nah, amin. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan dan juga doa yang telah disampaikan. Dan berikutnya masih di layanan telepon ada yang masuk di 0218236543. Baik, silakan. Halo. Nah, baik, silakan. Ya, terputus. Bagi Anda yang ingin terhubung melalui layanan telepon pada sesi tanya jawab kajian di malam hari ini bersama Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin Hafidhahullah Ta'ala dapat menghubungi ke nomor 021 823 6543. Baik, kita angkat. Nah, halo. Silakan. Ya, halo. Baik, sudah terhubung. Ya, halo. Nah, baik. Iya, terputus nampaknya. Masih ada yang terhubung kembali? Baik. Pertanyaan kembali, kita akan pilihkan dari beberapa pertanyaan pesan singkat yang masuk di malam hari ini. Nah, seorang ingin bertanya, Ustadz, saya ingin bertanya bahwa sebuah rumah judi ya, di tengah kita bertetangga, apakah kita mendapatkan imbas dosanya? Atau ada orang bicara 40 buah kena dosa, apakah benar Ustadz? Dan apakah itu ada hadisnya? Demikian Ustaz, barangkali dapat dimengerti. Silakan. Belum paham. Iya. Mungkin dapat disederhanakan bahwa apakah jika kita bertetangga dengan tempat atau sebuah rumah yang digunakan untuk berjudi, Ustaz, kita yang tinggal di sebelahnya mendapatkan dosanya, imbas dosanya. Demikian. Pada asalnya kita tidak terkena imbas dosa kecuali kita ridho dengan perjudian tersebut atau ridho dengan adanya rumah tersebut atau kita malah mendukung. Nah, itu baru terkena imbas dosanya. Tapi kalau tidak, kita tidak ridho, tapi kita tidak bisa menghalangi, tidak punya kemampuan untuk memberikan nasihat, maka kita cukup membencinya dengan hati. Memberikan nasihat nggak mampu, mungkin nanti kita akan diamuk oleh orang-orang yang ada di situ. Atau kalau kita memang bisa melapor kepada yang berwenang, ditanggapi atau tidak ditanggapi laporan itu sudah merupakan bagian dari upaya kita mencegah kemungkaran yang terjadi. Jadi begitu. Jadi kita selama hati kita benci dan tidak ridho dengan keadaan seperti itu, maka kita tidak terlibat di dalam dosa. Tapi paling tidak kita membenci dengan hati kita. Kalau dengan tangan mungkin kita tidak akan mampu mencegahnya. Dengan kata-kata tidak mampu untuk mencegahnya dengan hati. Tapi kalau mungkin kita lapor kepada yang berwenang, sekali lagi ditanggapi atau tidak ditanggapi laporan itu sudah merupakan upaya kita untuk mencegah kemungkaran yang terjadi. Jadi kita tidak terlibat di situ. Wallah alam. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Berikut para pendengar maupun pemirsa Roja, kami akan berikan kesempatan selanjutnya untuk Anda yang ingin bertanya di layar telepon di 021 823 6543. Dan kami sampaikan bahwa layar telepon kami dapat Anda hubungi melalui telepon kabel atau di layanan telepon yang dengan nomor 0218236543. Informasi dapat atau sudah ada yang masuk di layanan telepon, kita coba sapa. Nah, halo, silakan. Baik, iya halo,
Baik, silakan. Halo, Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, Halo, izin bertanya, baik, dengan siapa ini, dari mana? apakah halo? Nah, dengan siapa ini? Halo, Iya, silakan. Iya, sudah terhubung, dengan Pak. Pak Ikmar di Nah, asal Pekanbaru. silakan Pak Ikmar Pekanbaru. Langsung ke pertanyaan. Izin bertanya Ustadz, Baik. apakah boleh jika saya berkata wallahu a'lam? Nah, Izin bertanya, apakah boleh jika saya berkata wallahu a'lam tentang jika saya tidak mengetahui suatu ilmu agama, takutnya jadi dosa jariah bagi saya sendiri. Barakallahu fiik. Oh, baik. Nah, terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Silakan, Ustaz. Ya, seharusnya ketika kita ditanya oleh seseorang tentang suatu agama dan kita tidak tahu, kita harus menjawab wallahu a'lam. Itu menunjukkan bahwa kita itu tidak lancang mendahului ketetapan-ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Jadi memang keharusan kita untuk menjawab wallahu a'lam ketika kita tidak tahu, ketika ditanya masalah-masalah keagamaan. Ya. Alhamdulillah, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Pak Ikmal di Pekanbaru yang telah masuk di layar telepon kami. Kembali di 0218236543. Bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, silakan. Kita coba angkat kembali. Nah, halo. Nah, terputus. Pertanyaan dari pesan singkat yang masuk. Nah, diantaranya bertanya, Ustadz, menuntut ilmu adalah kewajiban seorang muslim. Bagaimana kadar minimal seorang dikatakan telah menunaikan kewajiban menuntut ilmu itu? Apakah dengan hadir saja di kajian atau di kajian pekanan itu sudah cukup? Atau harus belajar setiap hari seperti santri? Barakallahu fikum atas nasihatnya. Ya. Orang itu tidak memiliki kemampuan yang sama, tidak memiliki waktu yang sama. Yang penting dalam menuntut ilmu adalah punya tahapan yang jelas. Maksudnya kita harus memahami tentang Islam secara garis besar terlebih dahulu. Hal-hal yang pokok terlebih dahulu. Jadi hal-hal yang pokok itu dipelajari terlebih dahulu. Di mana hal yang pokok ini tidak boleh ada seorang pun yang tidak paham. Misalnya tentang beriman kepada Allah, tentang tauhid, bahwa harus beribadah hanya kepada Allah dan tidak boleh beribadah kepada yang selain Allah, itu dipelajari sampai paham betul. Tapi memang setiap orang itu harus berusaha menyediakan waktu khusus belajar tentang agamanya. Dan yang paling pokok itu tentang tauhid, tentang ibadah kepada Allah SWT. Jangan sampai ibadah kita itu terkotori dengan kotoran-kotoran syirik. Di mana kotoran syirik ini, kalau itu merupakan syirik akbar, akan merusak semua amal kita. Dan kalau tidak bertaubat, kita akan masuk neraka. Jadi dari situ dulu. Dari itu dulu tentang iman, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab. Rukun iman itu yang paling pertama untuk dipelajari. Nah, setelah itu kan tentang sholat. Sholat itu adalah kewajiban-kewajiban dalam rukun Islam. Setelah syahadat, ya harus belajar tentang bagaimana sholat. Tapi sholat ini, sholatnya adalah untuk Allah. Jadi yang paling pokok adalah, seperti itu tidak harus seperti santri. Belajar tiap hari, satu hari misalnya 5 jam. Tidak harus seperti itu, tapi setiap orang itu harus menyediakan waktu khusus untuk mempelajari agamanya, menurut kemampuan masing-masing. Dan dimulai dari masalah-masalah yang pokok, di mana tidak boleh ada seorang pun yang tidak paham tentangnya. Misalnya wudhu, kalau orang tidak wudhu, tidak paham tentang wudhu, maka ini akan berpengaruh kepada sholatnya. Ketika wudhunya tidak sah, karena wudhunya salah, misalnya sikunya ketika wudhu masih kering, tidak terkena air. Atau kakinya
tumitnya tidak terkena air. Kan berarti harus dipelajari masalah wudhu. Karena ini pokok. Tapi Rasulullah mengajarkan yang mudah, tidak sulit. Jadi dalam masalah-masalah yang pokok di mana orang tidak boleh tidak mengetahui tentangnya karena ini adalah hal yang paling pokok harus kita laksanakan dalam kita beribadah kepada Allah. Masalah tauhid, kemudian masalah sholat itu adalah hal-hal yang wajib. Tentang detail-detail sholat nanti dulu. Tapi yang wajib-wajib dulu, yang pokok-pokok saja. Rukun dan syarat-syarat sholat dulu yang dipelajari apa. Terus tentang akidah, apa yang paling pokok. Nah, dalam perjalanan, kemudian ada kekeliruan tapi itu sudah maksimal. Mudah-mudahan kekeliruan kita itu dimaafkan oleh Allah SWT. Tapi tahapannya jelas. Sesuai dengan kemampuan kita. Karena kita tidak dipaksakan untuk belajar di luar kemampuan kita. Tapi mulai dari masalah-masalah pokok yang orang tidak boleh tidak tahu tentangnya. Nah, Allah alam. Baik, alhamdulillah, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan dan dapatnya. Pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terakhir yang dapat kami angkat di kesempatan malam hari ini. Karena terbatasnya waktu, barangkali dapat disampaikan sebagai ikhtitam menutup perjumpaan kita di malam hari ini, Ustaz. Barakallahu fikum. Para hadirin, para pendengar, para pemirsa radio dan TV Roja yang dirahmati Allah di mana saja berada, apa yang kita kaji pada malam hari ini termasuk hal-hal prinsip dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang harus kita yakini. Maka kita tidak boleh menyimpang dari masalah-masalah yang sudah dijelaskan tadi, baik oleh Imam At-Tahawi secara garis besar, kemudian dijelaskan secara ringkas oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Jadi marilah kita terus belajar tentang dinul Islam ini bertahap sehingga kita sampai paham lebih jauh lagi tentang hal-hal yang harus kita pahami dan kita tidak tersesat di dalam memahami masalah-masalah terkait dengan ajaran Islam. Karena kita mengikuti pedoman yang dipahami oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Itu saja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik Ustaz, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas bahasan kajian bermanfaat di kesempatan malam hari ini dan juga waktu yang telah diluangkan menjawab beberapa pertanyaan baik dari pesan singkat ataupun layanan line telepon di kesempatan ini pula. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz beserta keluarga dan dapat berjumpa kembali dalam program kajian ilmiah di waktu dan kesempatan berikutnya. Maka demikianlah para pendengar maupun pemirsa Roja bahasan kajian kita dari kajian kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matnil Aqidah At-Tahawiyah, buah karya dari Fadilatul Syekh Dr. Saleh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Kajian ini disampaikan secara langsung oleh Ustadz Ahmad Faiz Asifuddin MA hafizahullah ta'ala. Semoga memberikan manfaat dan tambahan ilmu untuk kita semua. Nantikan kembali di pekan yang akan datang program kajian yang sama sebagaimana di kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilaah Al-Quran dan kajian Islam. Hadiri Daurah Akidah edisi kelima, pembahasan Kitab Usul As-Sunnah, karya Imam Ahmad rahimahullah, bersama pemateri Ustadz Dr. Firanda Andirja hafizahullah. Inilah parameter akidah Ahlussunnah wal Jamaah apa yang ditorehkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitabnya Ushulus Sunnah. Ini sekedar gambaran. Ahad 6 Muharram 1448 Hijriah, 21 Juni 2026, jam 8 sampai 11 waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Jami Al-Barkah, Jalan Transyogi, Kilometer 9, nomor 756, Cilengsi, Bogor. Informasi 0822 9800 0756, terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat. لأن أهل السنة
هي وصف ديني. Hadirilah Tablik Akbar bersama Syekh Dr. Muhammad Hisham Tahiri Hafizahullah dalam tema ketaatan kepada penguasa menurut pemahaman para ulama salaf. السنة تأتي لمعان 4 معروفة عند العلماء. Penerjemah Ustadz Abu Zaid Cecep Nur Rahman MA Hafizahullah, Rabu 9 Al-Muharram 1448 Hijriah, 24 Juni 2026, Ba'da Maghrib sampai selesai, bertempat di Masjid Jami Al-Barkah, Jalan Transyogi Kilometer 9, nomor 756, Cilengsi, Bogor. Informasi 0822 9800 0756. Terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio